hard news ya. Hard news memang tidak direncanakan dari awal, tapi toh dia sebelum kita membuat berita atau setelah melihat kejadian tersebut, kita tetap menelpon kantor bahwa ada berita itu. Nah itu juga masuk perencanaannya, misalnya dimintakan slot kalau pada berita media cetak mintain ruangan, kalau televisi dimintakan slot waktunya, kalau majalah hard news itu nggak ada ya. Majalah itu isinya semua bukan yang paling aktual. Isinya pasti beritanya kalau tidak news features ya, kalau nggak berita analitik. Jadi tetap direncanakan. So kalau tanpa perencanaan gini, bagaimana misalnya sebuah televisi menyiarkan breaking news ya. Jadi berita-berita yang hard news itu yang mendadak itu biasanya diselipkan pada namanya breaking news. Jadi seperti kamu tahu bahwa dalam berita itu dari mulai peristiwa terjadi sampai dengan dibaca oleh orang mau yang online, mau cetak, televisi, radio itu prosesnya kira-kira kayak begini. Ya, pertama perencanaan, dari perencanaan itu bahannya dikumpulkan, habis bantu dikumpulkan, ditulis, ya, habis ditulis, diedit, kemudian kalau dia koran di layout, majalah di layout, kalau dia televisi diedit gambar dan teksnya dijadikan satu, kalau di radio teksnya dibacakan, dimintakan slotnya, jam berapa itu dibacakan, kemudian disebarkan. Pada umumnya di sini bisa disebut publishing mestinya ya, bukan dicetak aja ya. Oke, nanti saya perbaiki next. Nah, mengapa sih kita harus membuat perencanaan ya? Sebenarnya perencanaan itu adalah kerja tim. Semua pekerjaan tim itu harus direncanakan. Tidak ada pekerjaan tim yang tidak direncanakan atau tidak dikoordinasikan kalau hal itu adalah pekerjaan rutin. Tapi kalau bukan pekerjaan rutin, selalu dirapatkan lagi, direncanakan lagi. Jadi sebenarnya perencanaan itu agar pekerjaan kita efektif dan efisien. Kamu tahu bedanya efektif dan efisien? Kalau efisien itu selalu menyangkut biaya ya, lebih murah ya. Kalau efektif itu lebih pada prosedurnya lebih pendek ya. Prosedur lebih pendek, tidak bertele-tele dan langsung tujuan yang akhirnya yang keefisienan juga ya. Kemudian mengapa kita harus bikin perencanaan lagi untuk memudahkan bekerja dalam tim? Karena tim itu banyak orang ya, di dalam tim itu minimal lebih dari 2 orang baru disebut tim. 2 orang juga tim. Nah, karena banyak orang perlu dikoordinasikan agar pekerjaannya itu masing-masing tidak overlap dan bisa lebih cepat ya. Siapa mengerjakan apa, siapa mengerjakan di mana, dan bagi-bagi waktu agar dia lebih efektif. Nah, karena dia sudah dibagi-bagi pekerjaannya dalam tim, jadi tim ini mendapat bahan berita yang lebih lengkap ya. Kan dibagi-bagi, si ini nyari ini, si itu nyari itu, sehingga bahan berita yang didapatkan itu lebih lengkap. Kalau sendiri aja itu kan sedikit bahannya. Kalaupun lengkap dia mencari sendiri butuh waktu yang lebih lama ya, itu tidak efektif ya, dan tidak efisien juga. Nah, karena dia bekerja tim ya, sehingga reporter itu menjadi lebih mudah ya bekerja di lapangan. Jadi kamu bayangkan gini ya, perencanaan itu seperti kalau kita semua ini mau belanja ya, mau belanja di supermarket, belanja bulanan ya. Supaya tidak ada yang terlupa, kamu bikin daftar belanjaannya dulu, checklist ya. Beli apa, bikin daftar belanjanya, kemudian kamu masuk pasar, baru cek satu-satu. Yang belum terbeli, kemudian kamu beli. Yang sudah terbeli, ya sudah masukkan, coret dari daftar. Nah, pada perencanaan juga fungsinya gitu. Itu sebenarnya sebuah daftar belanja apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diadakan oleh reporter, oleh masing-masing reporter. Ini penting, apalagi untuk reporter baru ya. Reporter baru itu suka bingung di lapangan ya. Ini ngapain ya gitu.
harus bagaimana ya, karena dia baru. Nah, supaya tidak bingung di lapangan ya, dan belum paham dengan topik yang akan diliput dengan baik. Jadi agar dia nggak bingung ya dan tahu harus melakukan apa, baca lagi nih perencanaan. Perencanaan itu biasanya disebut assignment ya. Atau bisa juga kadang-kadang pada media itu disebut TOR. Ya. TOR itu term of referensi. Kita nyebutnya kadang-kadang perencanaan, kadang-kadang TOR, ya. Kadang-kadang assignment. Apa saja isinya pada assignment itu kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, pada perencanaan itu ya sebenarnya yang pertama kita menentukan dalam perencanaan itu menentukan topik. Topik apa yang akan kita liput ya. Nah, topik ini sebenarnya lebih banyak follow up stories. Seperti tadi sudah saya tanyakan ke kamu apa yang terjadi di lingkungan kamu atau apa yang dibicarakan media saat ini, dan itu kan karena manusia mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar, dia selalu bertanya, apalagi nih ya, apalagi nih gitu. Sehingga reporter harus memberi jawaban kepada masyarakat supaya dia tidak penasaran, supaya dia kebutuhan informasinya terpenuhi, maka reporter media menyajikan berita kedua, berita follow up news stories kepada masyarakat tersebut. Hari ini ada notifikasi apa ya? Kenapa Melan Pak? Iya, izin bertanya Pak. Kan tadi kan Bapak menyinggung tentang ada rasa penasaran ya Pak. Yep. Dari sisi reporternya juga ada rasa penasaran. Nah Pak, dulu Melan pernah dulu semester 1 ya, perkiraan semester 1 itu rasa penasaran saya tergugah karena ketika penelitian IPB waktu itu akan ada tsunami setinggi 7 meter di perairan perairan Jawa gitu. Nah, dari sana tuh saya penasaran gitu. Akhirnya saya melakukan observasi ke daerah-daerah pantai itu dekat rumah saya. Tidak ada, bukan tidak ada, maksudnya sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi alat-alat itu hilang, dijual, besi-besi, karena itu alat-alatnya kan besi, jadi mereka jual gitu. Rasa penasaran saya waktu itu tergugah, akhirnya saya wawancara kemana ini gitu, kemana gitu, terus apakah sering ada pengecekan gitu. Akhirnya saya bertanya ke kepala desa dan juga kepada para nelayan gitu. Nah, berarti kalau sepertinya tidak ada tidak ada dari pusat, kita tidak tahu informasi akan ada tsunami. Jadi kalau tidak ada dari pusat, kami tidak tahu karena alat-alatnya sudah hilang gitu. Bahkan tower-towernya sekarang sudah terbengkalai gitu, tidak ada pengecekan gitu. Nah, itu rasa penasaran itu sering tergugah, tapi ada terhambatnya seperti ini. Ada masyarakat yang bilang, Neng jangan dibesar-besarin ya beritanya gitu, jangan ditambah-tambahin gitu beritanya, jangan dibesar-besarin. Nah itu yang membuat apakah kepercayaan masyarakat terhadap wartawan itu memudar gitu dari adanya pemberitaan-pemberitaan yang ada gitu. Itu yang saya tanyakan, itu bagaimana Pak untuk kita bisa bukan bisa menjawab, maksudnya untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini tuh harus diangkat gitu, ini tuh harus, kita tuh sebagai penyalur lidah masyarakat juga gitu, kita penyalur keadaan masyarakat gitu, seperti itu bagaimana Pak cara menyikapinya? Ya, ini contoh yang baik ya Melan, jika ada untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat terhadap satu hal ya. Intinya begini, bahwa wartawan itu, reporter itu mempunyai kriteria sendiri apa yang harus ditulis mereka. Misalnya ada rasa penasaran tentang bencana alam, tentang indikatornya ya, tentang pemberitahuan akan ada bencana alam, tsunami dan lain-lain. Itu cukup ya, kita lanjutkan follow up story-nya, kita liput. Bahwa masyarakat itu sebenarnya kita bisa secara profesional ya, secara profesional, bukan secara sosial atau secara emosional ya.